Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kok lemas? Masih semangat kan puasanya? Habis ini kan mau buka bentar lagi. Ya, Bu, semangat. Alhamdulillah, semoga kalian semuanya diberikan kesehatan. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita lakukan secara daring lagi ya. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa sampai detik ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Kalau emang nggak ada kepentingan sama sekali dan emang nggak diperlukan, ya udah jangan keluar rumah ya nak. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapat juga bisa bermanfaat untuk di masa mendatang dan sekarang. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Apakah ini ada yang tidak masuk? Siti, Bu, izin. Siti, kenapa? Sakit apa? Gimana? Ya, sakit. Baiklah. Yang sudah memasuki ruang Zoom, segera mengisi link absensi yang sudah Ibu kirim ke room chat ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu yang sudah kita bahas? Masih, Bu. Baik, coba Yulia jelaskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia terbagi menjadi berapa? Silahkan. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis, hutan musim tropis, dan sabana. Ya, terus yang fauna? Kemudian, Persebaran fauna ya terus lanjutkan. Fauna dibagi menjadi 3, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Baik, benar sekali. Bahwa kita ketahui persebaran flora yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama hutan hujan tropis, yang kedua hutan musim tropis, dan yang ketiga yaitu sabana. Hutan hujan tropis ini terdapat ada hutan pantai, mangrove, rawa, hutan hujan, pegunungan rendah, dan hutan hujan pegunungan tinggi. Sedangkan hutan musim tropis ini ada hutan musim gugur daun, hutan musim yang selalu hijau. Dan persebaran fauna yang ada di Indonesia ini juga terbagi menjadi 3 golongan, yaitu fauna tipe asiatis, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Fauna tipe asiatis ini terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan fauna tipe peralihan ini terdapat di daerah Sulawesi, kepulauan sekitar Sulawesi, Nusa Tenggara,
Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Yang terakhir, yaitu ada fauna tipe Australis. Fauna tipe Australis ini terdapat di Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Baik, pada pembelajaran kali ini, kita akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Baiklah, langsung saja. Sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya. Baik, Bu. Tolong disimak ya, habis ini saya tampilkan. Sebelum kalian mengamati video berikut ini, nanti tugas kalian yaitu mengamati apa peristiwa yang sedang terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, berikut videonya, tolong disimak ya. Baik, Bu. Berikut ini adalah kisah orang utan Gimana, yang sudah diberi nama terdengar? Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Halo, suara sudah Dalam terdengar? tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah Sudah terdengarkah suaranya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjut ya. hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini,
yang sudah quote-unquote official, yang locally extinct punah itu ya harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini juga yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada. Padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah trulek Jawa atau Vanellus macaperus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Pada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuan liar ya jelas itu yang akan lebih kepada yang sangat mempercepat untuk perburuan. Ya kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu kalau harimau itu konstan lah begitu, tetapi kan ada yang peak banyak itu kan seperti terenggiling di Mawale itu kan. Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah bagian paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh rangkong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Baik. Gimana, sudah melihat videonya? Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Menurut kalian,
Masalah yang terjadi pada saat itu apa? Punahnya itu hewan apa aja? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Saya, Bu. Ya, silakan, Fafi. Berdasarkan menurut saya, fauna-fauna yang punah itu kayak harimau Jawa yang sering diburu, babi kutil, harimau Bali yang ada di Madura. Ya, kan tadi juga ada kayak burung besar itu kan diambil apa paruhnya. Tahu nggak? Oh, Bu. Yang terakhir itu. Ya, itu kan termasuk di bawahnya paling punah, berarti kan paling parah sendiri kan ya. Termasuk golongan paling parah sendiri. Ya. Dan mungkin emang tidak tersisa sampai sekarang. Terus bagaimana menurut Fafi cara untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya kayaknya lebih ke manusianya aja, maksudnya kayak pelestariannya seperti apa, terus lebih memprioritaskan habitat yang emang benar-benar terjaga, baik itu dari peraturan hukum, terus lingkungannya, makanan-makanan yang sudah tersedia. Menurut saya tuh bakal mendukung pelestarian hewan yang sudah langka, Bu. Baik, benar sekali. Emang pada sampai saat ini pun juga banyak konservasi yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi memang kurang kayak penegakan hukumnya gitu. Jadi banyak kayak perburuan liar itu yang lewat ilegal gitu ya. Baik itu bukan fauna aja, baik itu di dalam kayak flora juga, tumbuhan-tumbuhan gitu kan banyak penebangan hutan secara liar juga. Kan bisa berdampak kebakaran hutan yang bisa menyebabkan hewan-hewan tersebut juga ikut punah kan. Jadi kayak dua-duanya ini sama-sama mengalami kepunahan. Kalau lama-kelamaan tidak ditegakkan oleh penegak hukum. Bukan begitu anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih. Sekarang Ibu mau menjelaskan beberapa gambaran tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia, dan bagaimana cara untuk memanfaatkan fauna dan flora itu dengan baik dan bijak. Ada yang tahu apa itu konservasi? Fafi coba bisa jawab. Bentar, Bu. Konservasi tuh kayak apa ya? Ada yang tahu apa itu yang dinamakan dengan konservasi? Konservasi tuh kayak bukannya kayak upaya pemeliharaan buat mencegah kerusakan gitu ya, Bu? Atau Iya, benar. Konservasi itu upaya dibuat ya oleh pemerintah untuk sebagai perlindungan fauna sama floranya? iya benar. Konservasi itu emang gunanya untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah dan untuk melestarikan biar tidak punah dan bisa berkembang gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini terdapat 6 konservasi, yaitu yang pertama ada Suaka Marga Satwa, ada Cagar Alam, ada Taman Nasional, ada Taman Wisata, ada Taman Laut, dan Cagar Biosfer. Suaka Marga Satwa ini merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas
berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa. Maaf ya jika rame. Soalnya emang banyak anak kecil. Apa-apa, Bu. Untuk menjaga kelangsungan itu dapat dilakukan dengan pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya yaitu Saka Marga Satwa yang ada di Indonesia, ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur untuk melindungi komodo, babi hutan, dan rusa. Yang kedua ada cagar alam. Cagar alam ini adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan serta satwa dan ekosistemnya secara alami. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara yang difungsikan untuk melindungi pohon lebah dan bunga bangkai raksasa. Yang ketiga ada Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli. Yang keempat ada Taman Wisata. Taman wisata ini merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Yang kelima ada taman laut. Taman laut ini merupakan suatu laut yang dilindungi oleh undang-undang dalam bentuk cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan taman wisata. Contohnya yaitu yang ada di Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Dan yang terakhir ini ada cagar biosfer. Cagar biosfer ini merupakan situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program Man and the Biosphere, Program Unit Nation Education Social and Cultural Organization atau yang disebut dengan MAB UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang andal. Yang kedua ada konservasi yang ada di dunia, yaitu ada WWF, ada WRI, ada yang ketiga yaitu IUCN. WWF ini merupakan sebuah organisasi internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Yang kedua ada WRI. WRI ini berdiri pada tahun 1982 karena adanya permasalahan lingkungan yang mulai muncul pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Yang ketiga ada IUCN. IUCN ini merupakan sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Itu adalah penjelasan tentang konservasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Pemanfaatan flora dan fauna ini juga sangat penting karena kita sebagai manusia juga pasti membutuhkannya. Flora ini kan tumbuhan ya. Sebagai bahan pangan ini contohnya kalian memanfaatkan tumbuh-tumbuhan kayak sayuran, buah-buahan gitu kan, memanfaatkan sebuah tanaman kan. Yang kedua, flora sebagai obat-obatan. Tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat-obatan. Contohnya tumbuhan kunyit, brotowali, kumis kucing, sereh, sirih, jahe, temulawak, jambu batu, dan mengkudu. Yang ketiga yaitu flora digunakan sebagai bahan pakaian. Contohnya tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian yaitu tumbuhan rami dan kapas. Dan yang ketiga, flora ini dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya, industri yang menggunakan bahan baku tumbuhan yaitu industri mebel dan kertas. Industri mebel dan kertas ini merupakan salah satu yang memanfaatkan flora tersebut, memanfaatkan batang pohonnya gitu ya sebagai bahan baku untuk industri. Yang dimanfaatkan yaitu cuman batang pohonnya saja. Yang kedua ada pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam. Fauna juga kita sebagai manusia kan juga pasti membutuhkan fauna tersebut. Misalnya kayak dibuat bahan pangan itu manusia memanfaatkan hewan
sebagai bahan sebagai bahan pangan karena hewan tersebut itu mengandung banyak protein, terus bisa menghasilkan daging, susu, telur ya. Contohnya itu kayak hewan kambing, ayam, sapi, domba, kerbau dan burung. Yang kedua yaitu pemanfaatan fauna sebagai kendaraan oleh manusia. Di daerah pedesaan juga kan masih banyak pemanfaatan hewan kan digunakan sebagai kendaraan. Contohnya itu kayak hewan kuda, sapi, kerbau gitu. Kalau kuda biasanya itu dibuat kayak narik delman gitu. Kan ada kayak di wisata-wisata. Terus kalau sapi sama kerbau itu biasanya dibuat untuk membajak sawah. Kalau yang masih tradisional. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan fauna secara digunakan sebagai bahan pakaian yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia, yaitu kulitnya. Contohnya, kulitnya itu banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sepatu, sandal, ikat pinggang, dan tas. Hewan yang dimanfaatkan pun rata-rata kayak terdiri dari kayak ulat sutra, kambing, kerbau, biri-biri, dan sapi. Baiklah itu materi yang yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau kalian mau bertanya, silahkan. Ibu buka sesi tanya jawab maksimal 3 pertanyaan dari masing-masing siswa. Satu pertanyaan bisa 1 siswa atau 2 siswa juga nggak apa-apa, terserah. Silahkan. Saya mau tanya. Bu, saya mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Halo? Bu, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Oh, maaf tadi saya mute. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pemanfaatan fauna sebagai bahan sandang? Fauna sebagai bahan sandang ya. Lalu bagaimana konservasi flora dan fauna di taman wisata, Bu? Oke, 2 pertanyaan ya. Ya, Pemanfaatan fauna sebagai bahan sandang itu bisa saja. Akan tetapi tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan. Kan soalnya kan biasanya itu dibuat kayak pelestarian gitu ya, perkembangbiakan biar bisa dipakai terus berkembang biak lagi, terus dipakai lagi gitu kan. Bukan hanya sekedar dipakai, kan diburu terus dipakai kan nggak dikembangbiakan, jadi kan akan punah kayak gitu. Jadi harus mempunyai kayak bisa disebut dengan industri sih, industri kecil gitu loh. Jadi kita itu mengembangbiakkan, melestarikan, dan kita juga memakai gitu. Contohnya itu yang dapat kita manfaatkan yang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kulit hewan. Kulit hewan itu salah satu yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan pakaian, bahan pembuatan sepatu, sandal, ikat pinggang, dan tas. Hewannya itu ya kayak ular sutra, kambing, kerbau, biri-biri, dan sapi. Pokoknya selama pembuatan tersebut tidak sampai memburu hewan secara liar dan tetap melestarikan itu insya Allah nggak apa-apa. Dan tidak melanggar hukum kayak gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya,
Bagaimana menurut kamu, Anda, Fafi? Sudah Sudah, gimana? Bu. Jelas. Baik. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu eh, adanya konservasi wisata itu digunakan sebagai masyarakat itu bisa mengedukasi bagaimana cara kita itu untuk melestarikan tanaman yang ada. Jadi tidak hanya sekedar menikmati alamnya saja, tapi kita juga ikut untuk melestarikannya. Kawasan wisata itu merupakan satu kawasan untuk bertujuan pelestarian dan melindungi alam dan dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Jadi tujuannya itu aslinya konservasi, cuman dibuat kayak wisata juga. Jadi bisa untuk menambah pendapatan warga atau pendapatan daerah yang ada di sekitar situ. Tujuannya itu kayak untuk melindungi dan ada beberapa kriteria. Yang pertama itu harus memiliki daya tarik flora dan fauna. Yang kedua harus memiliki tempat yang luas untuk menjamin kelestarian populasi. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungannya itu mendukung untuk pengembangan wisata alam kayak gitu. Gimana? Jelas, Bu. Sudah jelas apa ada yang masih ditanyakan, Fafi? Dari penjelasan saya tadi? Sudah jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, ada yang tanya lagi? Saya, Bu. Silakan. Saya mau bertanya. Iya. Peran taman laut bagi kelestarian flora dan fauna air asin itu apa ya, Bu? Baik. Jadi gini ya. Peran dari taman laut bagi kelestarian flora dan fauna di perairan asin itu sendiri adalah sebagai tempat untuk berkembang biak dan hidupnya ikan-ikan yang ada di laut maupun hewan. Sehingga taman laut tersebut itu ditujukan atau diharapkan mampu membantu menjaga agar ikan tersebut dan hewan laut bisa terus berkembang biak dan tetap lestari serta tidak terjadi kepunahan. Kayak gitu. Baik, Bu. Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Baiklah. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Pada pembelajaran siang hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kegiatan konservasi ini memang sangat penting manfaatnya. Akan tetapi jika dari pemerintah sendiri dan masyarakat tidak memiliki kayak kesadaran diri gitu ya buat menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia dan kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah itu bisa mengakibatkan kepunahan. Jadi kesimpulannya untuk melestarikan flora dan fauna itu diharapkan dari diri kita sendiri yaitu untuk mau berkontribusi untuk menjaga dan melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Walaupun jika kita akan memanfaatkan hasil flora dan fauna yang ada, itu boleh. Akan tetapi tidak sampai mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga dapat mengakibatkan kepunahan baik flora maupun fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Baik, berikut
adalah materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Untuk apa? PR, saya kirim soal LKPD yang berupa masalah, nanti kalian analisis, dikumpulkan minggu depan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 1 sampai 3 orang. Nanti filenya Ibu kirim ke WA group ya, lewat WA group. Baik, Bu. Oke, terima kasih buat kalian. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar kalau tidak penting juga ya. Tolong dijaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya udah Ibu akhiri ya pembelajaran pada kali ini. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama anak-anak. Sampai jumpa.